Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penilai uji kinerja PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Asmar Lubis, SPDI. Saya adalah guru bidang studi akidah akhlak di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Abi Nur Al-Islami yang beralamat di Kelurahan Mempang Jaya, Kecamatan Penyambungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Bat 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sumatera Utara dengan NIM 0314 2570 012. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan model pembelajaran Project Based Learning pada bab 3, yaitu materi tentang menjauhi akhlak tercela mabuk-mabukan di kelas 11 Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Abi Nur Al-Islami. Terima kasih, jazakumullah khairul jaza, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh anak-anak WIA dipersilahkan untuk duduk. Oh iya, anak-anak WIA seluruhnya, pada hari ini siapa yang bertugas untuk kebersihan tiket kelas? Kelompok 2, Bu ya. Mana kelompok 2? Kami dia kelompok 2. Nanti Putri dan kawan-kawan ya. Oh iya. Biar tengok kondisi kelas kita. Alhamdulillah sudah bersih. Tentu diucapkan terima kasih banyak kepada kelompok 2, Endi Putri dan kawan-kawan yang sudah melaksanakan tugas kebersihannya sebagaimana semestinya. Oke, mana yel-yel kebersihannya? Bersih itu indah, bersih itu sehat, bersih itu sebagian dari iman. Baiklah, anak-anak WIA seluruhnya, sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Baiklah, anak-anak WIA seluruhnya yang WIA sayangi, apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, Masya Allah, isi hati walafiat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesehatan, kesempatan untuk belajar pada hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baiklah, anak-anak WIA seluruhnya, sebelum kita memulai materi pelajaran, WIA ingin mengabsen kehadiran anak-anak WIA. Leliana Sari, Ada Bu ya. Rahmi Nur Aziza. Ada Bu ya. Anak-anak WIA seluruhnya, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air merupakan sebahagian dari iman. Dalam rangka hal tersebut, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah, materi kita pada pertemuan kali ini mengenai menghindari akhlak tercela. Ada yang tahu apa itu akhlak tercela?
Ya, apa itu hak tercela? Mencuri dia. Yang lain? Ada yang masih tahu? Ya, Mencuri dia. mencuri. Yang lain? Ya, Sombong. sombong. Ada lagi? Saya dia. Ya, Ada pembagian. adu domba. Ya, seluruhnya benar. Jadi tepuk tangan buat seluruh teman-teman yang telah menjawab. Namun pada kesempatan kali ini kita akan masuk materi akhlak tercela tentang mabuk-mabukan. Baiklah anak-anak biar seluruhnya, silahkan perhatikan ke depan. Tujuan kita mempelajari materi tentang mabuk-mabukan ini ialah sebagaimana yang telah Buya tampilkan di depan. Coba anak-anak Buya perhatikan ke depan. Tujuan pembelajaran kita ini yang pertama adalah supaya anak-anak Buya seluruhnya bisa menjelaskan apa itu pengertian mabuk-mabukan. Kemudian yang kedua, anak-anak Buya bisa mengidentifikasi dalil-dalil nakli, yaitu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi. Yang ketiga, kita bisa menganalisis dampak negatif apa akibat dari mabuk-mabukan itu, baik dia bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lainnya. Seluruh anak-anak Buya mau tanya, apakah ada di antara anak-anak Buya ini yang pernah secara langsung memegang ataupun melihat minum-minuman keras? Atau adakah di antara kita ini yang pernah secara langsung melihat orang meminum minuman keras di depan mata? Baiklah, karena memang anak-anak Buya ini belum pernah menyaksikan secara langsung, ada baiknya Buya mengajak kita semua untuk mengamati gambar. Nah, silahkan anak-anak Buya, coba kita perhatikan gambar di depan. Silahkan diamati gambar apa yang kamu lihat. Nanti Buya akan tanya. Biar tanya nanti apa yang bisa diamati oleh anak-anak Buya seluruhnya. Baiklah, sudah bisa diamati? Oke. Buya akan tanya anak Buya Husnul Fatimah. Coba anak Buya Husnul Fatimah, dari gambar di depan, apa yang bisa Anda lihat? Ada botol di atas meja dia. Ada botol? Di atas meja. Botol apa itu kira-kira? Minuman keras. Minuman keras. Ya, betul. Yang lain? Ada di antara anak Buya? Donita. Coba amati nak, kira-kira gambar apa yang kamu lihat di depan? Seorang pemuda yang tidak menyadarkan diri. Seorang pemuda Yang tidak sadarkan diri. yang tidak sadarkan diri. Apa penyebabnya? Kira-kira? Minum minuman keras. Minum minuman keras. Jadi gambar ini memperlihatkan kepada kita sebahagian atau gambaran kecil dari mabuk-mabukan. Baiklah, untuk lebih mematangkan pengetahuan kita mengenai mabuk-mabukan ini, Buya mengajak anak-anak Buya seluruhnya untuk sama-sama menyaksikan video edukasi mengenai mabuk-mabukan. Harap anak-anak Buya menyimak dan memperhatikannya dengan baik dan benar. Bapakku sudah menikah, hati berdatangan. Kamu hidup yang benar, hindari narkoba, minum minuman keras. Percaya sama kamu, itu berbahaya. Hidupmu bakal tragis. Gak bisa kamu lepas muda dari itu semua. Miras dan narkoba bahkan buat kamu sengsara, nak. Akhirnya mati muda kamu. Mama belum mau ketemu kamu di sana. Jadi hati-hati, hindari miras dan narkoba. Hidup sehat mulai dari sekarang ya, nak.
mari kita mengenal apa itu minum-minuman keras. Kita bisa mengenal sesuatu itu biasanya dari definisi. Kalau dalam bahasa Arabnya ta'rif. Apa definisi mabuk-mabukan itu? Mabuk-mabukan adalah kondisi sementara yang disebabkan oleh konsumsi alkohol atau zat lain yang memabukkan, yang dapat menyebabkan penurunan fungsi otak, hilangnya kendali diri, dan perubahan perilaku. Nah, itulah dia secara definisi. Majelis Ulama Indonesia membuat definisi yang kurang lebih seperti ini. Artinya mereka mendefinisikan bahwa mabuk-mabukan itu ialah menggunakan segala sesuatu meskipun dia bukan berbentuk minuman, antara lain seperti narkoba, sabu, dan lain sebagainya. Mari sama-sama kita amati. Di depan ini ada ayat Al-Quran yang melarang mengkonsumsi minuman keras. Anak kami, mari sama-sama kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sampai di sini anak-anak Buya semuanya sudah paham? Sudah, Buya. Baik, selanjutnya kita masuk pada dampak negatif dari mengkonsumsi minum-minuman keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang minuman keras, pasti ada hikmahnya. Di antaranya kita tengok di depan. Dampak negatif minum-minuman keras antara lain melanggar larangan Agama. ya, melanggar larangan agama. Kemudian dampak yang lain bisa merusak fisik. Banyak sekali akibat negatif dari minum-minuman keras. Oleh karenanya kita wajib menjauhinya. Apa saja kira-kira penyebab seseorang bisa ataupun dapat melaksanakan ataupun terpancing untuk melaksanakan mabuk-mabukan? Antara lain kurangnya pengetahuan agama, kurangnya didikan orang tua, memantapkan akidah anak tersebut bahwa minuman keras itu diharamkan Allah. Misalnya timbul di hati anak-anak Buya seluruhnya, Buya, mana tahu di lingkungan kita ada keluarga, alhamdulillah ya, ada keluarga ataupun tetangga yang sudah terlanjur candu mengkonsumsi minum-minuman keras ini. Bagaimanakah cara penanganannya? Baik, antara lain cara penanganannya ialah kita edukasi. Diedukasi orang tersebut. Kalau memang dia masih di tahap awal, kita kasih tahu bahaya besar di balik mengkonsumsi minum-minuman keras tersebut. Kemudian bagi yang sudah kecanduan tahap menengah atau bahkan berat, maka kita bisa membuat penanganan lain, seperti kita bisa bekerjasama dengan perawat medis ataupun bantuan tenaga profesional. Selanjutnya, apa hikmah dari larangan mengkonsumsi minum-minuman keras ini? Antara lain
Yang pertama, tentu karena ini larangan Allah, berarti kita terhindar dari kemarahan Allah, yang artinya terhindar dari api neraka. Yang kedua, kita selamat, kita terhindar dari membahayakan diri sendiri, bahkan membahayakan orang lain. Bagaimana anak-anak Buya sebelumnya? Kira-kira masih ada pertanyaan tidak atau sudah mengerti? Sudah, Buya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, karena anak-anak Buya semuanya sudah mengerti, selanjutnya kita masuk ke pembagian kelompok. Oke, anak-anak Buya sudah mengambil tempat masing-masing dengan baik dan benar? Sudah, Buya. Di sini kita akan masuk ke LKPD. Buya akan membagi tugas kelompok-kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 nanti akan Buya kasih tugas menulis ayat Al-Quran yang melarang tentang mabuk-mabukan. Kelompok 1, ketua kelompoknya Liliana agar mengambil di depan. Kemudian kelompok 2, biar kasih tugas. Untuk kelompok 2 tadi tugasnya mengamati tentang akhlak tercela, mabuk-mabukan dari penyebab dan cara penanganannya. Sekarang Buya kasih tugas, silahkan kerjakan sesuai yang telah disampaikan dia tadi. Buya kasih waktunya 30 menit. Ya, tadi kelompok berapa ini? 1 ya, Lilian dan kawan-kawan. Ya, bagus. Ini nanti anak-anak Buya setelah dituliskan dibarisi dengan bagus ya. Oke, anak-anak Buya seluruhnya waktunya sudah habis. Bagaimana Buya semuanya? Apakah sudah selesai tugasnya tadi? Sudah, Buya. Baiklah, selanjutnya Buya akan panggilkan kelompok 1 untuk maju ke depan, memperlihatkan dan mempresentasikan tugasnya. Pada anak kami, kelompok 1 dipersilakan untuk maju ke depan dan membawa tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Liliana dan kawan-kawan bertugas menuliskan ayat tentang larangan minum khamar. Berikut ini adalah ayat yang berisi tentang larangan minum khamar secara mutlak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak Buya silahkan diamati ayat yang melarang minum minuman keras secara mutlak. Ya, kira-kira anak-anak Buya ada yang mau bertanya? Saya ya. Ya, silakan. Apakah sejak awal Islam minuman keras itu sudah dilarang? Ya, apakah sejak awal Islam minuman keras itu sudah dilarang? Sudah. Ya, Sudah. Karena minum khamar sudah dilarang lagi sejak masa jahiliyah, maka Allah mengharamkan minum khamar secara bertahap. Nah, pada tahap ini Allah menurunkan ayat ini untuk mengharamkan minum khamar secara mutlak. selanjutnya kelompok 3. Gimana? Sudah siap? Sudah. Ya, anak Buya, kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Al-Mimtiaz dan kawan-kawan bertugas menuliskan hikmah larangan mabuk-mabukan. Tidaklah Allah melarang sesuatu kecuali di baliknya ada hikmah. Dan berikut adalah hikmah dari larangan mabuk-mabukan. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih.
Mantap. Kasih tepuk tangan. Coba kita amati anak-anak muda seluruhnya dari hikmah yang mereka tuliskan di sini ataupun yang berkaitan dengan ini, kira-kira ada pertanyaan? Saya ya. Ya. Silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana hukum orang yang meminum atau mengkonsumsi minuman keras itu dalam jumlah sedikit? Sekian, terima kasih. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Perlu kita pedomani sebuah ungkapan yaitu ma asfar kathiruhu faqaliluhu haramun. Sesuatu yang bila dikonsumsi dalam jumlah banyak dapat memabukkan, maka dikonsumsi sedikit pun tetap haram. Jadi hukumnya tetap tidak boleh. Ya, bagus. Terima kasih kepada anak kami kelompok 3 yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Ya, kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan kembali ke depan. Ya, kita sudah sama-sama tadi melaksanakan pembelajaran, pengenalan, presentasi ke depan. Sekarang kita menyimpulkan. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan materi kita pada hari ini? Antara lain, mabuk-mabukan itu bisa merusak moral. Dampak negatifnya bisa merusak bagi kesehatan dan sosial. Kemudian kesimpulannya yang lain, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dan tegas secara bertahap sebanyak 3 ayat diturunkan Allah secara bertahap yang melarang sampai kepada ayat yang dipresentasikan anak kami tadi, sehingga dari situ kita simpulkan bahwa minuman keras diharamkan secara mutlak. Anak-anak ya kira-kira paham semuanya? Alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk ke bagian asesmen formatif. Silakan diperhatikan di papan tulis. Buya akan kasih tugas kepada anak Buya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di depan ini. Nampak? Ya, anak Buya seluruhnya, Buya kasih waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan di depan. Silakan dibuka bukunya dan dijawab dengan baik. Jangan lupa ya, dibuat nama masing-masing. Buya sudah periksa seluruh tugas anak-anak Buya ini. Alhamdulillah hasilnya sangat bagus. Dari jawaban anak Buya seluruhnya, Buya yakin bahwa anak Buya semuanya sudah paham. Alhamdulillah. Anak Buya, Buya panggil namanya, silahkan ambil bukunya ke depan. Donita Husnul Khotimah. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini mengenai materi yang telah kita sampaikan tadi sudah kita anggap selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah jangan lupa kita akan bertemu di pekan depan. Mudah-mudahan semuanya sehat dan semangat. Materi kita pekan depan mengenai akhlak yang terpuji. Baiklah, mari sama-sama kita tutup majelis kita ini dengan ucapan kafaratul majlis, yaitu subhanallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.